Oke, para sahabat YouTube semua, sore ini kita lagi membersihkan buah tanaman pala seperti ini. Oke, tanaman ini sudah berumur berkisar sekitar 13 tahun dan sekarang udah mulai rata berbuah semuanya. Ini ada juga, sini ada juga tanaman-tanaman pisang, tanaman pohon kelapa. Hari ini kerja kita ialah membersihkan rerumputan sekitar areal pohon atau tanaman pala ini, agar kita nanti mengambil buahnya tidak susah dan gampang terlihat nantinya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki tanaman pala, kalau ingin budidaya, seharusnya nanti kalau harus panen harus dibersihkan terlebih dahulu, biar nanti kalau panen bisa lebih efektif. Dan jangan lupa nanti setelah panen tanaman pala ini harus dikasih pupuk supaya dia cepat berbuah lagi dan kita bisa menikmati hasilnya. Ini contoh buah pala. Dengan umur segini cukup lumayan lebat, dan ini juga tergolong udah masak dan bisa untuk kita panen. Di sini ada juga tanamannya. Nih, udah siap untuk kita panen. Saya melihat di sini tanaman buah pala ini kalau berdampingan dengan tanaman jengkol, sini contohnya, jarak batang tanaman pala dengan tanaman jengkol cuma sekitar 2 meter. Tetapi dari semua tanaman pala yang ada di sini, tanaman pala yang berdekatan dengan pohon jengkol yang lebih lebat dan lebih subur untuk berbuahnya. Nih, kalau saya waktu itu ngambilnya cukup letih juga kita manjatnya, karena satu dahan tanaman ini sangat cukup lumayan banyak gitu. Ini juga berbuah tetapi tidak sebanyak dengan tanaman yang lain, kawan-kawannya. Oke, permisa semuanya, tanaman ini tidak boleh terlindung dari panas sinar matahari ya. Tanaman ini harus terkena sinar matahari. Jadi lebih bagus terkena sinar matahari daripada dia terlindungi. Hari ini saya membersihkan sekitaran batang tanaman untuk dipanen. Jadi besok pagi kita bisa memanennya. Ini bisa dipanen dengan cara memanjat batang tanaman ini, juga cukup lumayan besar. Jadi batang tanaman ini tidak mudah patah. Kalau tanaman batangnya kecil, kalau kita panjat pas waktu kita ngambil atau panennya, nanti kita takutnya patah. Dia sangat cukup sulit untuk memperbaiki dirinya kembali, butuh proses yang cukup lama juga. Jadi kita bersihkan hari ini seluruh areal sekitar batang tanaman untuk kita panen, dan nanti kita bersihkan yang ini
buah pala ini enaknya ialah dia termasuk golongan tanaman tua. Tanaman tua maksudnya kita pas panen kita tidak perlu untuk menebang, cuma cukup kita untuk memberikan dia pupuk supaya dia bisa berbuah, atau kita bisa kasih pupuk kimia juga boleh, atau kita menggunakan pupuk organik juga tidak masalah. Seperti ini pemirsa buahnya. Nih, ini kalau buahnya udah cukup besar dan kulitnya udah menguning, ini tandanya udah masak. Dan istilahnya di dalamnya udah keras dan udah berwarna merah lapisan dalamnya. Seperti ini juga masak. Jadi kalau seperti ini belum masak, masih tergolong dikatakan sangat muda. Jadi rugi kita untuk panen, kecuali yang ini. Ini juga tergolong udah masak. Nanti besok pagi kita akan panen tanaman ini. Untuk pemirsa yang atau teman-teman semua yang memiliki lahan yang kosong tetapi cukup malas untuk berulang-ulang untuk berkebun namanya, kita bisa menggunakan menanam tanaman pala ini. Karena dengan perawatan yang tidak terlalu susah dan dia cukup kebal untuk hama, jadi kita tidak terlalu sulit untuk memelihara tanaman pala ini. Nah, buahnya cukup besar-besar ya. Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat buahnya, tapi kalau kita lihat secara langsung, saya melihat ini buahnya cukup lumayan lebat dan mengambilnya butuh waktu cukup lama juga kita manjatnya. Ini tingginya sekitaran 15 meter ada, dan ini juga dia juga berbuah, tapi tidak terlalu lebat dibandingkan dengan tanaman pala yang ini yang berdampingan dengan tanaman jengkol. Contohnya kalau tanaman pala ini sudah masak, buahnya seperti ini. Buahnya hitam, cukup sangat berat buahnya, dan nanti lapisan luar dari buahnya ini kalau udah betul-betul masak sekali, dia ada kulit luarnya berwarna merah, ada yang berwarna putih, itu tandanya belum terlalu masak. Kalau dia bertanda merah kulitnya nanti di sini, dia itu udah masak dan sangat bisa sekali untuk kita panen. Jadi kita bersihkan seperti ini, boleh juga sangat bersih dari ini, tidak masalah. Jadi pas panen dia buahnya jatuh, nanti kita bisa lihat, bisa mengumpulinnya, dan itu tidak terlalu lama juga. Oke, untuk sahabat semua, untuk hari ini kita selesai. Besok kita lanjutkan dalam pemanenan buah pala. Oh iya, buah pala ini untuk kita jual, kita bisa menggunakan kita jual basah atau kita jual kering. Kita jual basah maksudnya itu ialah pas kita buka, nanti kita bisa jual langsung. Kita buang, pisahkan buah dan kulitnya, kita bisa jual langsung, tidak perlu kita jemur. Tapi harganya mungkin lebih murah daripada yang kering. Kalau yang kering kita butuh proses yang cukup lama ya. Untuk kita jemur kering, nanti baru tidak ada kadar airnya, atau kadar airnya nanti udah minus. Nah,
itu baru bisa kita jual. Tapi itu memerlukan waktu yang cukup lama ya pemirsa ya. Oke, itulah sedikit informasi dari sobat pertanian semuanya, dan sukses untuk para petani-petani apapun itu tanaman yang akan digarapnya. Oke, sampai jumpa di lain waktu.